Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang bertema bayi tabung atau in vitro fertilization dengan studi kasus problematika bayi tabung yang tak kunjung usai. Untuk mengefisienkan waktu, saya selaku moderator akan menjelaskan materi pada slide pertama, yaitu seiring berkembangnya zaman, ilmu dan teknologi pada setiap bidang-bidang kehidupan juga ikut mengalami kemajuan pesat dalam menghasilkan penemuan-penemuan baru yang nantinya akan digunakan untuk membantu dan mempermudah kehidupan manusia. Salah satunya bidang kehidupan yang mengalami kemajuan pesat sejak dulu sampai sekarang adalah bidang kedokteran. Di bidang ini ditemukan cara-cara baru dalam membantu manusia untuk memperoleh keturunan yang dikenal dengan bayi tabung. Pada dasarnya, program bayi tabung bertujuan membantu manusia yang tidak mampu melahirkan anak secara alami, sehingga di satu sisi dapat dipandang sebagai kemajuan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain menimbulkan banyak permasalahan hukum, khususnya bagi umat Islam. Bayi tabung dalam bahasa kedokteran disebut dengan istilah in vitro fertilization and embryo transfer atau IFT-ET. Terkadang penggunaan istilah bayi tabung atau inseminasi dipakai untuk mewakili keduanya. Semua istilah tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menangani masalah ketidaksuburan pasangan suami istri yang ingin memiliki anak. Secara teknis, ada perbedaan antara bayi tabung dengan inseminasi buatan. Bayi tabung merupakan teknik pembuahan di luar kandungan dengan cara mengambil sel sperma atau ovum, kemudian disatukan dalam wadah yang dikondisikan seperti dalam rahim. Biasanya medium yang digunakan berupa tabung khusus, sehingga diistilahkan secara sederhana dengan bayi tabung. Sedangkan teknik inseminasi lebih sederhana, yaitu dengan menyuntikkan sel sperma yang diambil dengan alat tertentu ke dalam rahim sehingga terjadi pembuahan kehamilan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Septiani. Bayi tabung yang pertama lahir di Indonesia pada tanggal 2 Mei 1988 yang bernama Nugroho Karyanto. Kemudian, penelitian dan pengembangan bayi tabung dimulai dari Rumah Sakit Harapan Kita dan RSU Dr. Cipto Mangunkusumo berdasarkan Instruksi Kesehatan Republik Indonesia nomor 373 tahun 1990 dan diperkuat melalui Undang-Undang nomor 23 tahun 1992. Inilah awal pengembangan bayi tabung secara legal di Indonesia. Ada 8 jenis bayi tabung berdasarkan pemilik sperma, ovum, dan rahim yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri dan ditransplantasikan dalam rahim istri. Yang kedua, menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, lalu embrio ditransplantasikan dalam rahim ibu pengganti. Yang ketiga, menggunakan sperma suami dan ovum dari pendonor, lalu ditransplantasikan dalam rahim istri. Kemudian yang keempat, menggunakan sperma donor dan ovum dari istri, lalu ditransplantasikan dalam rahim istri. Kemudian yang kelima, menggunakan sperma donor dan ovum berasal dari istri, lalu embrio disemai dalam rahim ibu pengganti. Kemudian yang berikutnya, menggunakan sperma suami dan ovum dari pendonor, kemudian embrio disemai dalam rahim ibu pengganti. Yang ketujuh, menggunakan sperma dan ovum donor, lalu embrio disemai dalam rahim istri. Yang kedelapan, menggunakan sperma dan ovum dari donor, kemudian embrionya disemai dalam rahim ibu pengganti. Kedelapan jenis bayi tabung tersebut berdasarkan kajian Islam dapat diringkas menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bayi tabung dari sperma suami dan ovum istri menggunakan rahim istri. Yang kedua, bayi tabung dari sperma suami dan ovum istri menggunakan rahim istri atau ibu pengganti. Yang ketiga, bayi tabung yang lahir dari sperma dan ovum yang salah satunya dari pihak donor. Adapun hukum dan hubungan nasab bayi tabung. Hukum inseminasi buatan pada manusia menurut kajian Islam dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan dari jenis bayi tabung yang dilakukan. Yang pertama, bayi tabung yang berasal dari sperma dan ovum suami istri yang disemai dalam rahim istri itu diperbolehkan asalkan suami istri benar-benar dalam keadaan memerlukan cara inseminasi buatan untuk mendapatkan anak. Dengan kata lain, tidak dapat terjadi pembuahan secara alami. Berkaitan dengan hal ini,
para ulama memberikan beberapa syarat berkaitan dengan kebolehan bayi tabung ini. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu teknis inseminasi berupa pengambilan sperma dan ovum merupakan hasil dari penyatuan keduanya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, harus dipastikan sperma adalah milik suami, ovum dan rahim adalah milik istri, serta keduanya dalam ikatan perkawinan. Adapun status anak yang lahir dari bayi tabung jenis ini adalah sah, tidak ada perbedaan dengan anak yang lahir dari proses kehamilan alami. Dengan demikian, anak tersebut berhak mendapatkan hak warisan dan hak-hak lainnya dari kedua orang tua, keluarga, dan negara. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada persoalan terkait hukum berkenan dengan pengembangan bayi tabung menggunakan benih dari suami istri dan disemai dalam rahim istri sendiri. Itulah materi yang saya paparkan dan akan dilanjutkan oleh saudara Ferdian Ramadan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Mutia. Baik, saya lanjut. Yang kedua itu bayi tabung yang berasal dari sperma dan ovum dari donor, baik yang disemai dalam rahim istri atau rahim ibu pengganti. Itu hukumnya haram atau tidak diperbolehkan. Berdasarkan Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 223, dan surah Al-Nur, surah ke-24 ayat 30 dan 31. Serta beberapa hadis menjelaskan bahwa yang berhak mendatangi suami hanyalah istri, tidak dikarenakan orang lain mendatangi suami dan bentuk apapun karena tidak memiliki hak. Yang ketiga, bayi tabung yang berasal dari sperma suami dan ovum istri tetapi disemai dalam rahim ibu pengganti memiliki dua pendapat yang berbeda. Kedua pendapat itu diutarakan oleh ulama Indonesia yang menghalalkan dan ada juga yang mengharamkan. Baik, itu paparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Siti Rahmawati. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi kelompok kami tentang permasalahan lain terkait bayi tabung. Permasalahan tentang bayi tabung memunculkan beberapa masalah lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan sperma, ovum atau embrio. Boleh menyimpan dengan cara membukukan embrio suami dan istri dengan catatan masih dalam ikatan perkawinan. Pendapat ini merupakan kesepakatan peserta Komite Fikih Perguruan Tinggi Kedokteran Islam di Oman tahun 1992. Kebolehan tersebut terwujud dengan mengikuti syarat-syarat tertentu, seperti yang pertama, yang menyimpan adalah lembaga kedokteran resmi, terpercaya dari segi ilmu dan agama. Yang kedua, dijamin keamanan dan tidak tertukar, tercampur nasabnya atau diperjualbelikan. Sedangkan untuk pemanfaatan embrio terkait penelitian pewarisan sifat dan menghilangkan penyakit khususnya penyakit keturunan, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengharamkannya karena bertentangan dengan kemuliaan manusia. Pendapat yang kedua mengizinkannya dengan beberapa catatan seperti tidak mengubah fitrah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan bisnis dan dilakukan oleh instansi yang berwenang dan terpercaya. Selain itu, memuliakan anggota tubuh manusia dalam semua keadaan. Perbedaan pendapat tersebut bersumber dari pemahaman tentang kedudukan embrio yang belum ditiupkan ruh dan kapan kehidupan dalam rahim itu dimulai. Kelompok yang mengharamkannya berpendapat bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi pembuahan. Sedangkan kelompok yang memperbolehkan berpendapat bahwa kehidupan baru dimulai setelah ditiupkan ruh. Yang kedua, melakukan inseminasi buatan setelah perkawinan putus. Putusnya perkawinan di sini bisa karena cerai atau suami meninggal. Inseminasi ini dilakukan setelah suami meninggal atau terjadi perceraian dengan cara mencampurkan sperma suami yang sebelumnya dibekukan dengan ovum istri atau langsung menyuntikkan dalam rahim istri. Cara yang lain dengan menyemai ke dalam rahim istri embrio yang sebelumnya dibekukan. Para ulama mengharamkan tindakan ini walaupun sang istri masih dalam keadaan iddah atau ditinggal mati oleh suami. Perbuatan ini juga dianggap membuka peluang pelanggaran terhadap syariat
zina dan bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan dalam Islam. Yang ketiga, memusnahkan embrio yang lebih atau tidak digunakan. Tingkat keberhasilan pembuahan bayi tabung tidak terlalu besar, hanya sekitar 20%. Oleh karena itu, ovarium dirangsang oleh cairan tertentu untuk menghasilkan banyak ovum, kurang lebih 6-10. Pembuahan terhadap sejumlah ovum tersebut tidak semuanya berhasil. Zigot hasil pembuahan di luar rahim dikembalikan dalam rahim. Jumlahnya disesuaikan dengan kondisi si ibu yang mengandung. Biasanya yang ditanam 2-4 saja. Dengan kata lain, kemungkinan ada embrio yang tidak ditanam dalam rahim. Muncul beberapa pendapat yang berbeda tentang memusnahkan embrio yang lebih. Pendapat pertama mengharamkan untuk memusnahkan karena embrio merupakan cikal bakal kehidupan manusia. Mereka berpandangan bahwa memusnahkan embrio sama dengan membunuh manusia. Sedangkan pendapat kedua memperbolehkan karena embrio yang berada di luar rahim tidak memiliki kemuliaan dan tidaklah sama dengan yang ada dalam rahim. Oleh karena itu, perlu membatasi pengambilan ovum apabila ada dalam rahim. Apabila melakukan inseminasi, jikapun masih ada sisa pembuahan yang tidak ditanam, maka biarkan musnah secara alami atau mati secara alami. Solusi lain yaitu menyimpan embrio untuk kebutuhan di kemudian hari dan dipastikan aman dari penyalahgunaan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan dari moderator. Dari pemaparan kelompok kami, saya selaku moderator dapat menyimpulkan bahwa bayi tabung adalah proses pembuahan yang terjadi di luar rahim lalu ditransplantasikan dalam rahim yang bertujuan membantu manusia yang tidak mampu melahirkan anak secara alami. Sedangkan inseminasi buatan adalah memasukkan sperma ke dalam rahim istri dengan cara menyuntikkannya untuk mempermudah terjadinya proses pembuahan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.